Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Kembali berjumpa dengan saya, Romo Yogi SCY. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk saudara-saudari yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan dari Allah Bapa. Tetap bersemangat dan tetap diberikan kekuatan, diberikan harapan untuk sembuh. Kita hari ini hendak merenungkan sabda Tuhan dan merenungkannya untuk memperoleh inspirasi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 16 Juli 2021, Pekan Biasa ke-15. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam Injil tadi dikisahkan bagaimana para murid Yesus ketika hari Sabat lapar, lalu memetik gandum untuk dimakan. Seperti biasa, orang-orang Farisi sibuk berdebat dan menyalahkan tentang tradisi, ritual, dan kepentingan. Bayangkan, ada situasi kelaparan, situasi yang mendesak, tetapi malah sibuk memperdebatkan tradisi. Mereka tidak memberi solusi, tetapi malah menambah rumit masalah. Lihat betapa miripnya dengan apa yang terjadi saat ini. Ketika sejumlah orang mempertaruhkan nyawa untuk menjadi penyembuh bagi mereka yang sakit, sejumlah besar yang lain justru sibuk memperdebatkan segala sesuatu. Memperdebatkan vaksin, menyebarkan berita-berita bohong tentang obat dan COVID, dan lain-lain. Padahal banyak orang yang menjadi sakit, bukan hanya secara fisik, namun juga secara mental di masa pandemi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita mungkin tidak punya kompetensi untuk menyembuhkan secara fisik. Tetapi tidak maukah kita membantu menyembuhkan mental mereka, melepaskan dari kecemasan, ketakutan, kebencian, dan kemarahan? Jangan malah sibuk menggelar perdebatan di media sosial seperti orang Farisi tanpa memberi penghiburan apapun. Maka kalau kita punya banyak waktu di rumah, banyak-banyaklah mengirim doa bagi mereka yang butuhkan, terutama mereka yang tengah bekerja keras menyelamatkan sesamanya. Serukanlah hal-hal yang baik dengan gembira. Unggahlah postingan yang positif dan memberi semangat. Buatlah konten yang menghibur dan menemani semua yang harus tinggal di rumah. Kontak dan hibur mereka yang cemas dan sedih. Berbagilah dengan yang membutuhkan. Ikutilah anjuran pemerintah dan tenaga medis untuk menjaga kesehatan banyak orang.
Ada banyak jalan untuk membantu menyelesaikan pandemi ini. Mari mengambil bagian sekecil apapun untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan hanya sibuk berdebat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.